Halo, selamat malam teman-teman semua. Welcome. Selamat datang gitu ya. Bagi teman-teman yang saya akan kirim direct link ke ini. Saya akan tunggu. Ke room gitu ya. Di Survival to Mastery Batch 2 ini saya lihat ada berapa nih? Ada 100 lebih membernya, walaupun ada banyak, tapi saya lihat hari ini yang join sudah 88. Oke. Teman-teman, selamat datang di Survival to Mastery Batch 2 D1 ya. Jadi ini sangat excited teman-teman. Akhirnya kita start batch 2 gitu ya. Sebentar, saya harus save beberapa hal. Saya barusan selesai webinar teman-teman dan saya harus pamit dari webinar yang tadi karena saya harus ngisi di sini. Oke. Teman-teman gimana kabarnya? Ini siapa aja udah hadir? Mas Erik Eka Putra udah 100 sekarang. Medan hadir, malam Mas Angga ganteng. Wah, asik. Jika ada problem nanti bisa chat saya. Wah, ada Mbak Diana. Mbak Diana ini suka dengan problem. Ya, kalau ada problem chat saya. Ada Mbak Diana dan ada Mas Rifki. Welcome Mbak Diana, Mas Rifki. Oke, saya akan close beberapa dulu. Sebentar, teman-teman. Ini saya akan share screen. Gimana caranya? Oh, sorry. Saya harus ngedrag yang ini pindah ke sini dan saya akan share screen. Alright. Oke, seperti biasa sebelum saya mulai, pertama apakah teman-teman bisa lihat saya dengan jelas, bisa lihat monitor saya dan bisa dengar suara saya dengan jelas? Ini Mas Han, mudah-mudahan internet saya nggak macet. Ini besok diganti, mudah-mudahan internet saya lancar gitu ya. Karena kalau nggak macet itu tetap macet gitu ya. Kata-kata apa pemilihan katanya besok kita bikin lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan internet saya lancar gitu ya. Jangan mudah-mudahan nggak macet gitu. Kalau mudah-mudahan nggak macet, teman-teman tetap yang ditarik kata macet gitu ya. Jadi otak kita nggak kenal kalimat negasi soalnya. Alam semesta juga tidak kenal baik atau buruk gitu ya. Mereka cuma kenal apa yang di request. Alright, alhamdulillah jelas. Climate confirmas, headsetnya Jos. Saya nggak perlu headset sebenarnya. Ini headset bawaan handphone, headset murah. Karena tadi saya ngisi webinar, jadi saya harus pakai headset. Oke, mudah-mudahan besok cuan. Amin. Oke, climate-nya confirmas, jelas, mantap. Oke, teman-teman. Selamat datang bagi teman-teman yang baru. Welcome bagi teman-teman yang retake, welcome juga. Dan sebelumnya saya tanya, di sini ada yang sudah nonton, ada yang belum nonton nggak ya? Nonton video D1 rekaman. Nonton replay video D1. Sudah? Belum. Ya, saya akan post polling di layar teman-teman semua. Saya pengen tahu sebelumnya apakah teman-teman di sini sudah nonton replay batch 1 atau belum? Ada yang belum nonton nggak? Sama ada yang tidak ikut atau tidak nonton replay kick off webinar kemarin. Jadi kita ada dua nih, ada kick off webinar. Mas Ruri belum, oke. Mas Ruri belum nonton. Oke, teman-teman lihat di situ ada poll teman-teman. Oh, saya belum publish, pantesan tidak muncul hasilnya karena saya belum publish ya. Saya publish ada pollingnya teman-teman. Oke, ada yang belum nonton. Ada yang belum nonton. Jadi teman-teman
Sebelum teman-teman di sini nanti, saran saya teman-teman nonton. Saya akan buka Facebook dulu. Saya akan buka Facebook. Saya masuk ke survival. Mastery, kita pilih batch 2. Oke, saya akan tarik ke sini, ke monitor saya, monitor utama saya. Oh, ada sekitar 10%, lumayan banyak juga yang belum nonton gitu ya. Baru 20 video masuk kategori yang mana? Bukan, yang video replay D1 aja yang saya tanya. Pertanyaannya kurang jelas nih. Replay D1 tuh. Saya udah jelas sih. Yang belum nonton video replay D1. Jadi kalau teman-teman masuk ke Facebook group gitu ya, di Facebook group ada 112 member, di sini ada 4 yang request. Ini siapa aja yang request? Ada Henry Alan, Fauzan, Asyari, Taslima Akhtar. Ini saya nggak tahu nanti Mas Rifki yang approve ya. Ini 4 orang ini. Mas Rifki atau Mbak Dianya gitu ya. Nah, oke teman-teman. Melemas durian Anggara. Oke, Ruri, oh Mbak Ruri. Saya perempuan Mas, siap. Nggak tahu nontonnya di mana. Oke. Bagi teman-teman yang belum nonton ya, ini hari 1 pertama. Jadi teman-teman kita akan ada 2. Jadi kita akan ada 2 grup gitu. Yang pertama kita punya grup Telegram. Ya. Kita punya grup WhatsApp, maksudnya grup WhatsApp Survival to Mastery Batch 2 yang saya yakin teman-teman semua sudah ada di dalam grup WhatsApp. Kalau teman-teman tidak ada di dalam grup WhatsApp, harusnya teman-teman hari ini tidak ada di sini ya. Teman-teman tidak dapat linknya. Jadi pertama adalah WhatsApp. Yang kedua kita punya grup Facebook. Grup Facebooknya di sini gitu ya. Saya akan copy linknya, saya akan pastekan di chat box kita. Teman-teman bagi yang belum join silahkan request join ke grup Facebooknya, itu ada saya taruh di grup Facebooknya. Nah ini Mas Adrianus nggak ikut kick off juga. Oke, yang belum chat saya atau Mbak Diana. Oke, jadi yang belum masuk ke grup Facebook silahkan chat ke Mbak Diana atau Mas Rifki. Jadi ini adalah private group kita. Jadi kita punya private group. Nanti semua informasi dan tools akan kita share di sini, teman-teman, di private group. Jadi sebisa mungkin kita ada di Facebook group. Jadi semuanya lebih banyak akan diskusi di Facebook group, sedangkan WhatsApp adalah untuk informasi gitu ya. Jadi informasi-informasi akan di WhatsApp dan di Facebook group, tapi WhatsApp kita akan lebih fungsikan sebagai informasi gitu ya. Kalau ngobrol nanti di Facebook group aja supaya lebih gampang dipanjat gitu ya. Kalau di WhatsApp nanti harus manjat ya. Misalnya saya udah post video tutorial TradingView ini di Facebook juga. Yang nonton baru 73 orang gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di Facebook group, teman-teman kalau masuk di Facebook group, kayak link hari ini saya udah share di sini juga, ini linknya gitu ya. Link webinar hari ini Mas Rifki udah share Durian Anggara Trading Assistant, dan juga ini adalah replay Survival to Mastery Batch 1. Teman-teman bisa lihat di sini ada replaynya. Nah, ini adalah replay webinar Survival to Mastery Batch 1. Teman-teman bisa lihat dari D1 sampai dengan D15, terus di sini ada replay dari D1, D16 sampai dengan D30. Jadi ini adalah 30 hari replay di batch 1. Jadi teman-teman, proposal saya adalah teman-teman nonton dulu replaynya, D1 atau D2, besok teman-teman nonton replaynya. Kalau ada yang bingung, dicatat nanti malam kita akan live. Jadi teman-teman nonton 2 kali, dan kalau sempat dan kalau punya waktu ya, saran saya teman-teman nonton gitu. Mas Fadli ngechat yes gitu. Oke, jadi teman kalau sempat teman-teman nonton replaynya di sini. Sebentar saya close dulu. Oke, jadi ini teman-teman nonton replaynya di sini gitu ya, dan teman-teman lihat di sini ada passwordnya mechanical ya, ada passwordnya di sini mechanical, keterangannya udah ada, passwordnya mechanical. Jadi saran saya teman-teman nonton dulu ini replaynya D1 sampai dengan D15, D12 sampai dengan D30. Berikutnya untuk kick off webinar kemarin saya sudah share gitu ya sebenarnya. Cuman kalau belum share kita akan share lagi sebentar, wait a second. Ini yang itu, ini yang ini. Oke. Saya akan geser ini ke sini dulu. Wait a second. Webinar alumni kick off orientasi batch 2. Oke, kick off-nya. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan kick off webinar, saran saya teman-teman juga nonton gitu ya. Saya akan post di sini. Teman-teman lihat, saya akan post di sini replay kick off webinar
batch 2. Teman-teman tinggal play di sini. Ini nggak ada passwordnya. Teman-teman tinggal nonton replaynya di situ. Oke. Kalau teman-teman perlu download, ya, teman-teman perlu download beberapa tools yang kita punya. Misalnya, wait a second. Saya harusnya itu di drag ke situ biar nggak kebanyakan tab. Oke. Kalau teman-teman perlu nonton, perlu beberapa file kita, teman-teman masuk ke bagian files. Di sini ada bagian files. Teman-teman lihat di sini ada 2 file yang sudah kita upload, ada Dwian Anggara Trading Assistant, sama ada EMA Multi Time Frame untuk MT4 gitu. Jadi ini ada EMA Multi Time Frame untuk MT4, ini ada Dwian Anggara Trading Assistant gitu ya. Jadi teman-teman masuk ke Facebook Group. Oke. Hari ini dibagi PDF materi 30 day ya Mas. Yes, saya akan upload materinya. Cuman kalau saya upload sekarang nanti akan ngaruh sama kecepatan apa? Internet kita. Jadi saya akan upload after webinar ya. After webinar saya akan upload ini semua. Jadi hari ini kita akan bahas gimana cara teman-teman masuk ke sini ya. Jadi ada yang belum masuk ke Facebook Group, coba angkat tangan teman-teman. Yang belum masuk ke Facebook Group, boleh komen biar nanti follow up ke Mas Rifki, ya, chat ke Mas Rifki atau ke Mbak Diana gitu ya. Ini untuk yang belum masuk ke Facebook Group. Kalau yang belum masuk ke WhatsApp Group kayaknya nggak ada ya. Kalau belum masuk juga chat ke Mbak Rifki atau Mas Diana. Mbak Rifki atau Mas Diana. Mas Diana atau Mbak Rifki. Ini belum Mas Abdul Romadoni, nanti chat aja ke Mas Rifki gitu ya. Malam Mas Angga, malam semua dari Palembang. Saya lama di Palembang. Oke, ini yang pertama teman-teman. Oke. Jadi PR-nya teman-teman setelah hari ini teman-teman bisa mungkin nonton kick off webinar, replay kick off webinar. Ini penting banget untuk ngeset ekspektasi teman-teman. Jadi ini kita udah bahas kemarin. Kalau teman-teman ketinggalan bisa nonton replaynya di sini. Terus sebaiknya teman-teman nonton ini day 1. Jadi at least teman-teman maju 1 hari lah teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa langsung ya teman-teman nonton yang ini aja ya. Oke, yang ini. Jadi day 1 replaynya teman-teman tinggal klik, nanti teman-teman nonton replaynya di situ. Oke. Arlenius belum. Oke, belum Mas. Ini ada beberapa yang belum. Oke. Itu yang pertama. Jadi yang pertama teman-teman kita akan banyak diskusi di Facebook Group dan kita akan pakai WhatsApp Group sebagai informasi. Nanti kita akan upload video tutorial MT4, tutorial TradingView. Tutorial TradingView saya udah upload di sini ada TradingView tutorial, teman-teman bisa lihat. Nanti saya akan upload video tentang ekspektasi gitu ya. Ekspektasi nanti saya akan bahas pakai video. Nanti teman-teman tinggal upload dan saya tinggal upload dan teman-teman bisa nonton di sini. Ya, untuk file-filenya teman-teman tinggal cek di bagian file di sini. Oke, media di sini ya, videonya klik media video. Sekarang kita baru punya 1 video. Ini video untuk tinggal teman-teman nonton aja di sini. Ini video tentang cara setting TradingView gitu ya. Discussion-nya di sini. Alright. Mudah-mudahan udah jelas teman-teman. Materi sudah diupload ke grup FB ya. Wah, luar biasa Mas Rifki. Kita masuk klik file. Coba saya refresh. Di saya belum masuk. Teman-teman bisa lihat ini 30 Day Challenge 1 PDF. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tinggal download aja. Ini materinya sudah diupload sama Mas Rifki ya. Teman-teman bisa download slide kita untuk hari ini di sini di Facebook Group. Oke. Sekarang let's start. Ya, kita mulai. Jadi ini wajib teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan bacakan disclaimer. Jadi ini wajib. Kita pakai kurikulum dari Tradiktif dan Auto UFO. Jadi teman-teman Tradiktif ini, jadi semua materi yang teman-teman lihat di sini ada license-nya. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, di bawah sini ada copyright at 2020 Tradiktif Pte Ltd. Gitu ya. Semua namanya Tradiktif, TradeWatch UFO, Auto UFO, Auto Climate. Ini adalah associated logo dan image, ini adalah trademark dan copyrighted material under Tradiktif Pte Ltd Singapura gitu. Jadi semua materi di sini ini ada copyright-nya dan saya ngajar ini atas izin dan license dari Tradiktif. Jadi kita juga bayar royalti ke sana gitu. Dan teman-teman juga dapat akses ke tools-tools which is ini berbayar juga ke Tradiktif Pte Ltd gitu ya. Disclaimer, the following video clips demonstration are for educational and instructional purposes only. Jadi semua video, klip dan demonstrasi yang ada di sini untuk tujuan pendidikan dan instruksi. Hanya untuk tujuan itu gitu ya. Tradiktif provides this video purely for the purpose of demonstrating a method of using the product. Jadi Tradiktif menyediakan video ini dengan tujuan untuk mendemonstrasikan bagaimana menggunakan produknya. User understand that all the content used in the video is purely for demonstration purposes only and is not guide
and does not provide any indication for or prediction of actual result. Jadi user harus paham bahwasanya semua video yang kita gunakan di sini adalah demonstrasi dan bukan sebagai panduan dan juga tidak memberikan indikasi atau prediksi terhadap hasil yang sebenarnya. As a user, you understand and agree that hypothetical result obtained through the demonstration do not indicate it in any way the result you may receive on using our product. Jadi, sebagai user kita harus paham bahwasanya hypothetical result gitu, yang kita dapatkan dari demonstrasi itu tidak mengindikasikan hasil yang akan teman-teman dapatkan dari menggunakan produk kita. Jadi ini legal disclaimer which is harus dibaca supaya sah gitu ya. Karena Tradictive ini register di Singapura, which is di Singapura ini sangat-sangat ketat untuk hal-hal seperti ini. Jadi kayak teman-teman nggak bisa sembarangan ngasih sinyal kalau di Singapura dan segala macamnya. Makanya nanti di produk kita ada kalibrasi dan segala macam supaya tidak diindikasikan sebagai financial advice gitu ya. Oke. Lanjut teman-teman, kita akan punya materi dalam bahasa Indonesia dan kita akan punya materi dalam bahasa Inggris. Nanti bahasa Indonesia Mas Rifki akan upload juga ke Facebook group gitu ya. Saya akan pakai yang bahasa Inggris teman-teman supaya lebih gampang buat saya karena saya dulu belajarnya bahasa Inggris semua gitu ya. Nanti teman-teman bisa pakai yang bahasa Indonesia. Jadi kelas structure teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang trading konsep. Ya, jadi kita akan membahas trading konsep, kita akan bahas teori behind what we do. Jadi kita akan bahas kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan saat ini. Kenapa kita perlu mempertimbangkan climate. Kenapa kita perlu entry di unfilled order. Kenapa kita mau fokus sama direct dan indirect force. Kita akan bahas sangat detail teori di balik apa yang kita lakukan. Nah, menurut saya ini penting banget, teman-teman. Kenapa ini penting? Karena hari ini saya presentasi di depan orang dewasa. Saya yakin teman-teman yang hadir di ruangan ini orang dewasa semua ya. Ada yang masih balita? Yang balita cuma Mas Rifki. Mas Rifki itu balita, bawah 50 tahun. Dan Mas Rifki itu wajahnya imut-imut ya, seperti balita. By the way, kalau di Tradictive, Mas Rifki itu tidak dipanggil Rifki, itu panggilannya Patrick gitu ya. Jadi Jose Nini itu kalau manggil Mas Rifki Patrick gitu ya. Jadi kita akan bahas trading konsep. Jadi karena saya berbicara di depan orang dewasa, teman-teman, maka saya harus menjelaskan kenapa dan mengapa ini diambil. Kalau enggak, teman-teman nanti tidak yakin dan tidak confidence untuk entry. Tapi kalau saya ngobrol di depan anak-anak, misalnya saya hari ini menjelaskan di depan anak umur 3 tahun, saya bahkan nggak perlu jelasin kenapa ini dilakukan. Saya cukup kasih instruksi aja, dia akan melakukan instruksinya. Tapi karena teman-teman orang dewasa, ini kenapa disuruh begini mas, kenapa begini, makanya kenapa kita perlu jelaskan teorinya. Nih Mas John, amit-amit Mas Immanuel. Saya gemes dengan Om Rifki, bayi 5 ton. Mas Rifki nggak sampai 5 ton, Mas. Mas Rifki dibully di mana-mana. Saya nggak ngebully, ini saya cerita yang sebenarnya. Lagian Patrick itu memang mengemaskan. Oke. Yang kedua kita akan bahas trading teknologi, teman-teman. Jadi ini adalah tools yang kita gunakan untuk trade secara profesional. Kita udah bahas bahwasanya kalau teman-teman pengen trading secara profesional, pertama teman-teman harus punya metode yang profesional dan kedua teman-teman perlu punya tools untuk membantu kita trading secara profesional. Kenapa? Karena market become electronic lebih dari 1 dekade. Jadi market itu sudah menjadi electronic trading itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini teman-teman masih fokus sama manual gitu ya, boleh-boleh aja, tidak salah, tapi tentu saja akan mengurangi edge kita di dalam trading gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau berkompetisi gitu ya sama mobil-mobil yang isinya mobil balap semua, ya better teman-teman pakai mobil balap juga. Kalau enggak teman-teman kalah. Kalau teman-teman pakai mobil pickup sedangkan yang lain pakai mobil balap gitu ya. Kecuali mobil pickupnya mesinnya roket gitu ya. Jadi tapi kita butuh teknologi teman-teman karena market become elektronik dan kedua teknologi ini membantu kita untuk semuanya menganalisa market, mengidentifikasi area secara mechanical. Jadi kita pengennya kalau saya nemu setup buy ya teman-teman juga nemu setup buy. Jangan sampai saya setupnya buy, teman-teman setupnya sell kalau kita melihat area di time frame yang sama. Berikutnya kita akan punya trading time. Jadi kita ini akan banyak praktek gitu. Ini adalah waktu untuk merubah knowledge menjadi skill gitu ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke trading time, akan ada banyak praktisnya. Berikutnya kita juga akan bahas psikologi trading. Ini juga salah satu bagian paling penting yaitu bagaimana memanage emosi kita. Bagaimana supaya emosi kita tidak terganggu gitu ya. Dan yang ketiga dan yang paling penting dan yang teman-teman tunggu-tunggu ini adalah kita akan bahas trading metodologi. Jadi ini adalah set of rules yang akan membantu kita action secara mechanical. Jadi mechanical ini actionnya selalu sama terus-menerus. Mbak Diana trading juga nih, pada golain Mbak Diana.
Jadi kepo segitu menggemaskannya Mas Rifki. Oke. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk materi yang pertama yaitu looking for balance. Teman-teman, saran saya kalau teman-teman belum nonton ini, teman-teman wait a second, teman-teman nonton di discussion, teman-teman nonton replaynya. Saya bahas juga sangat detail di D2. Jadi ini D2. Jadi kalau teman-teman lihat D1, jadi yang paling penting sebenarnya teman-teman nonton ini ya. Teman-teman nonton D1, D2 sama kick off webinar. Jadi please kalau belum nonton, teman-teman nonton ini dulu supaya kita sama-sama dapat ekspektasi yang benar. Dan kalau teman-teman udah nonton, kita bisa lanjut ke sini. Ya, nanti looking for balance. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke materi ya, jadi ini teman-teman supaya teman-teman dapat ekspektasi sebelum kita masuk ke detail tradingnya, sebelum kita masuk ke hal-hal yang sangat teknis gitu, saya pengen bahas fondasinya dulu. Jadi fondasi, kita akan bangun fondasi di atas fondasi. Saya akan end poll-nya dulu. Share reset, saya akan bikin poll baru gitu ya. Add new poll. Jadi saya pengen tahu sebelum saya masuk ke sini, sebelum saya masuk ke materi yang sangat detail, saya pengen teman-teman lihat di situ ada polling, teman-teman. Saya pengen tahu berapa orang di sini yang belum pernah trading sama sekali. Belum pernah trading ini dalam artian belum pernah punya akun trading. Iya, saya nggak nanya hasilnya profit atau loss gitu ya. Kalau teman-teman sudah pernah punya akun trading, artinya teman-teman sudah pernah trading, tapi kalau teman-teman belum pernah punya akun trading sama sekali, artinya masih nol banget tentang forex. Gitu. Saya perlu menyeimbangkan itu semua. Walaupun yang sudah pernah trading juga belum tentu ngerti tentang how forex work, tapi saya pengen tahu juga seberapa persen sih orang yang 9%, 10%, 11% belum pernah punya akun real, artinya belum pernah trading sama sekali. Sebagian besar sudah 80% lebih. 89% orang sudah punya akun real, ada sekitar 11% yang belum punya akun real. Oh, masih bertambah 12% gitu ya, teman-teman. Oke, kalau teman-teman saat ini belum pernah trading sama sekali, teman-teman nol banget, nggak usah khawatir, teman-teman, kita akan cover semua basic fondasi tentang trading. Dan kalau teman-teman merasa ini terlalu cepat gitu ya, saya udah bicara ngomong sangat pelan. Kalau teman-teman nonton replay batch 1 mungkin saya ngomong lebih cepat dari ini. Tapi kalau teman-teman merasa ini terlalu cepat buat teman-teman semua, maka tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa ulang-ulang videonya berkali-kali, teman-teman bisa nonton replaynya berulang-ulang, dan teman-teman bisa tanya di grup Facebook, teman-teman bisa tanya di grup WA, teman-teman bisa mention Mas Teguh, nanti ada Mas Rifki, ada Mas Fadli, ada saya gitu ya. Teman-teman bisa tanyakan ke kita. Dan teman-teman juga tidak perlu khawatir, saya menjanjikan ini adalah 30 days challenge, tapi 30 days itu hoax, teman-teman. In fact, hari ini saya juga barusan selesai webinar bareng teman-teman alumni, which is hari ini webinar alumni-nya very good, very good. Ada yang alumni yang ada di sini, teman-teman, dan ada yang alumni nggak yang tadi siang ikut webinar kita. Saya yakin teman-teman dapat value yang sangat luar biasa dari webinar alumni tadi siang. Jadi sebenarnya teman-teman di 30 hari ini, teman-teman akan belajar hal basic, teman-teman akan belajar bagaimana market bekerja, dan setelah selesai 30 hari, teman-teman akan mendapatkan sebuah set of rule bagaimana cara teman-teman bisa entry ke market. Teman-teman tahu di mana harus beli, di mana harus jual, di mana harus pasang stop loss, dan di mana harus pasang TP-nya gitu ya. Jadi teman-teman punya sebuah aturan yang sangat baku gitu. Mas Adit masih baru banget, Mas Angga mohon bimbingannya siap. Mas Santoso ada gitu ya. Jadi itu yang pertama, tapi begitu teman-teman sudah selesai 30 hari, kita akan masuk ke grup alumni dan teman-teman akan belajar lebih jauh lagi tentang metode ini gitu. Jadi kita akan belajar ngebut. Kalau tadi kita cuma belajar nyetir di 30 hari pertama, jangan bayangkan teman-teman setelah selesai 30 hari ini teman-teman akan langsung bisa trading for living, tidak gitu kan. Ada mantan mas kelas alumninya Mbak Teresia. Ikut tadi siang 2 jam webinar nih Mas Timothy. Jadi teman-teman, ini bukan tentang 30 hari, ini akan jadi sebuah perjalanan panjang kita berdua gitu ya. Teman-teman akan trading sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan saya yakin kita semua butuh belajar terus-menerus. Saya sampai detik ini, sampai hari ini saya masih belajar, teman-teman, dan saya akan selalu share pelajaran ini ke teman-teman semua gitu ya. Jadi kita pengen belajar bareng-bareng. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman manage ekspektasinya gitu ya. Teman-teman lulus 30 hari tidak akan bisa langsung trading for living gitu ya. Tapi teman-teman perlu mengasah skill-nya, menciptakan
knowledge tadi yang kita transfer merubahnya jadi skill dan supaya skill tadi bisa membiayai hidup teman-teman semua. Dan itu butuh waktu, teman-teman. Nah, semua orang kecepatannya beda-beda, ada yang butuh 3 bulan, ada yang butuh 6 bulan, ada yang butuh 1 tahun. Nggak perlu mengcompare kecepatan kita sama orang lain, gitu ya. Oke. Moga jadi keluarga besar yang mantap ini. Amin. Nanti tak kasih lihat deh replay yang tadi, yang 2 jam. Tapi kalau teman-teman mau nonton, DM saya. Mas, minta replaynya yang alumni tadi siang, gitu ya. Silahkan chat saya kalau perlu replaynya. Tapi kalau kira-kira nggak punya waktu 2 jam, mendingan nggak usah, gitu ya. Ini panjang soalnya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke teori, teman-teman harus dapat ekspektasi juga 1 minggu pertama. Jadi plus minus 7 sampai 8 hari pertama kita akan bahas hal-hal yang sangat basic gitu ya. Bagi sebagian orang mungkin sangat basic, tapi bagi sebagian orang mungkin lumayan bikin pusing gitu ya. Lumayan ngebul otaknya. Begitu setelah selesai 1 minggu, minggu kedua kita udah akan masuk semua metodologinya. Minggu ketiga dan keempat kita akan praktek bagaimana caranya apply metodologi tadi di live market. Jadi kita akan pakai di live market. Kita akan bahas gimana money manajemennya, gimana entry-nya, segala macam langsung di market live. Jadi teman-teman akan ngulang terus live trading yang sama bareng saya selama 2 minggu ke depan setelah teman-teman dapetin semua materinya. Dan setelah selesai 30 hari teman-teman akan masuk ke grup alumni, teman-teman akan dapetin hal-hal yang unik-unik dari teman-teman alumni. Jadi kalau di alumni itu udah bukan hanya saya yang ngajar, tapi ada banyak teman-teman alumni workshop yang sebelumnya yang hari ini sudah making money. Dan Mas tadi siang yang sharing itu adalah Mas Beni. Ya, Mas Beni itu alumni workshop di Surabaya. Surabaya itu bulan apa Mas Rifki? Mas Rifki kayaknya bisa ngechatnya. Mas Rifki mana Mas Rifki? Surabaya itu kapan ya? Surabaya itu Maret kayak nggak salah. Maret, iya Maret. Surabaya itu Maret teman-teman. 26 Maret. Iya 26 Maret. Surabaya itu Maret. Jadi Mas Beni itu nggak tahu Mas Beni malam ini hadir nggak ya di sini. Mas Beni itu alumni Maret Surabaya, jadi kelas di Surabaya Maret 13-14 Maret ya itu Mas Santoso. Surabaya itu 13 sampai 14 Maret. Mas Beni tadi dia share portofolio dia share performa trading dia untuk bulan April dan Mei. Jadi dia udah 2 bulan. Jadi dia ikut kelasnya Maret, April dan Mei, beliau share portofolio dan April profit, Mei juga profit gitu ya. Dan Mas Beni ini totally new di trading, dia kenal trading itu bulan Februari tahun 2020. Jadi beliau kenal trading masih sangat baru, Februari 2020, dan kenalnya dari NFC. Gitu. Jadi kenal trading dari NFC Februari 2020, Maret ikut kelas saya di Surabaya, kemarin April sama Mei beliau sudah share portofolionya April dan Mei dan hasilnya profit. Nah, profitnya oke lah, nggak gede ya, sekitar 4-7 R per bulan ya. Jadi tergantung RIX-nya mungkin sekitar 4-7% per bulan. Kalau RIX-nya 2% berarti 8-14% per bulan. Tapi untuk orang yang baru memulai gitu ya, nggak berdarah-darah dulu, nggak MC dulu, buat saya udah sangat bagus. Tapi sekali lagi, nggak perlu membandingkan performa kita sama orang lain. Tapi teman-teman, saya cuma pengen share bahwasanya apa yang kita ajarkan, strategi yang kita share hari ini, work, teman-teman, ini making money, saya sudah melakukannya, teman-teman yang lain juga sudah melakukannya, mentor-mentor saya sudah melakukannya ribuan kali, dan ini making money, tapi pada akhirnya saya nggak bisa menjanjikan semua orang akan dapetin hasil yang sama, karena pada akhirnya teman-teman sendirilah yang akan menentukan apakah teman-teman bisa follow rule dengan konsisten, apakah teman-teman mau put time and effort untuk belajar gitu ya. Oke. Saya juga Mas Maret kali gitu. Oke. Mau lanjut? Mau Mas lanjut PSBB ini? Oke. Jadi tadi udah kita bahas, kita akan masuk ke materi, dan sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, saya pengen bahas ini. Ini adalah slide pertama di semua materi kita. Jadi ini penting banget untuk manage ekspektasi teman-teman. Jadi ini adalah 3 faktor yang menentukan kualitas dari sebuah trading atau sebuah investasi. Jadi tugas kita adalah looking for balance, mencari keseimbangan antara 3 faktor ini. Kalau teman-teman punya 3 faktor ini, maka teman-teman tradingnya, investasinya akan sukses. Kalau 3 faktor ini berantakan, maka tradingnya akan berantakan, gitu ya. Jadi apa sih 3 faktor ini? Yang pertama, kita harus punya probability of winning. Jadi ketika kita trading, teman-teman, sebelum kita masuk ke market, kita harus tahu apakah kita punya probability of winning enggak. Dan harusnya ini juga bukan hanya trading, ini sebagai seorang pebisnis, kalau kita menganggap trading ini sebagai bisnis yang profesional, teman-teman sebelum teman-teman pengen menjalankan sebuah bisnis, tentu aja tidak ada jaminan sukses, tidak ada jaminan pasti berhasil di bisnis apapun gitu ya. Di dunia ini nggak ada yang pasti, teman-teman tidur aja belum tentu besok bangun kan gitu ya. Tidur aja tidak ada jaminan bangun lagi. Makanya, tapi kan kita harus punya probability of winning, teman-teman. Artinya kalau bisnis ya kita minimal punya keberhasilan sukses yang punya potensi untuk sukses gitu. Jadi
Kalau dalam trading kita harus punya probability of winning. Nah, probability of winning ini didapatkan dari mana sih? Didapatkan dari statistik. Jadi kita punya nggak statistical advantage? Saya punya sebuah metode saya tes, menurut statistik ya, metode ini punya probability kemungkinan winning 67%. Berarti kalau 60%, let's say 60% lah, nggak usah 67%, maka kemungkinan saya benar lebih besar daripada kemungkinan saya salah. Itu namanya probability of winning. Kalau teman-teman flip coin itu probability of winning-nya 50-50. 50-50 not very good. Kita butuh lebih dari 50-50 probability of winning gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman probability of winning ini tidak perlu gede banget, tapi cukup. Dalam artian cukup. Kita most likely untuk benar daripada salah. Jadi kita perlu cukup probability of winning. Berikutnya kita perlu achievable reward. Kita perlu reward yang masuk akal yang bisa dicapai. Dan yang ketiga kita perlu risk of the trade. Nah, jadi 3 hal ini yang kita perlu perhatikan ketika kita punya trading atau investasi. Jadi yang pertama probability of winning, kemungkinan kita benar. Yang kedua achievable reward, apa yang kita dapatkan, berapa sih yang kita dapat kalau kita benar gitu ya. Dan resikonya. Nah, teman-teman, kuncinya adalah menemukan balance, menemukan keseimbangan di antara 3 faktor ini. Jadi bisa jadi kita punya trading dengan probability yang sangat tinggi, tapi rewardnya sekecil. Teman-teman mau nggak di sini? Teman-teman punya sistem trading yang win rate-nya, let's say win rate-nya berapa? 95% gitu ya. Tapi kalau profit segini, begitu loss gede banget gitu ya. Tangan saya nggak kelihatan di kamera jadi share segini. Teman-teman mau nggak punya sistem trading gitu ya? Akurasinya 95% gitu ya, selalu profit. Kalau profit segini, tapi kalau loss gede banget. Kita juga nggak mau, teman-teman. Nah, itu saya bahas di YouTube saya. Kalau teman-teman follower saya di YouTube, harusnya teman-teman sudah nonton. Kalau belum nonton, nanti teman-teman silahkan nonton. Saya ketik di YouTube gitu ya, teman-teman ke YouTube saya. Selanjutnya teman-teman search sistem trading. Ketik aja di pencarian sistem trading dengan akurasi 95% atau 98%, saya terus lupa saya. 98%, teman-teman lihat aja di sini. Nah, ini waktu saya masih gedut, teman-teman nonton di sini. Nah, ini bajunya nggak sama ya, teman-teman. Kemarin ada yang nanya, Mas Angga, bajunya sama biru kayak yang di video gitu. Nggak sama. Jadi ini baju yang saya pakai di video ini dengan yang saya pakai hari ini beda. Warna birunya beda. Baju saya memang semuanya begini ya, polos dan warnanya begini. Jadi teman-teman nonton di sini, ini sistem trading dengan akurasi 98%. Teman-teman nonton aja di situ. Saya bahas detail tuh. Kalau orang ngaku punya sistem trading yang win rate-nya tinggi, silahkan nonton di situ. Nggak mau lanjut Mas. Apa itu maksudnya? Mantap, lebih termotivasi Jos. Ini apa? Nggak mau lanjut. Oh ya, nggak mau yang barusan pertanyaan. Jadi mau nggak punya sistem trading yang punya akurasi 90%? Jawabannya nggak mau. Kalau sekali profit kecil, kalau loss gede banget gitu ya. Tapi juga teman-teman misalnya punya sistem trading yang rewardnya gede, kalau profit gede tapi jarang banget profit gitu ya. Jadi kalau kita punya sistem trading yang low probability walaupun rewardnya gede. Jadi tugas kita bukan menemukan reward yang gede banget atau probability of ini yang gede banget, which is itu tidak ada, teman-teman ya. Nggak ada holy grail gitu ya. Jadi yang teman-teman perlu punya untuk teman-teman bisa profitable itu very simple. Pertama, kita butuh probability of winning yang cukup. Nggak perlu tinggi-tinggi banget, tapi minimal kita most likely untuk benar ketimbang salah. Nggak perlu yang 60%, nggak perlu yang 80%, 70%. Saya akan bikin di sini ya. Saya akan taruh di sini. Kalau teman-teman misalnya saya akan drag yang ini ke sini. Saya akan bikin slide baru. Probability. Nah, teman-teman kalau teman-teman pakai RR 1 banding 1 gitu ya. Nanti kita akan bahas RR lebih detail gitu ya. Kalau teman-teman berikan 1 dan rewardnya 1, maka teman-teman cuma butuh 50% untuk BEP. Ini saya udah bahas berkali-kali, tapi saya akan ulang. Jadi kalau teman-teman merisikokan 1% untuk dapetin 1% gitu, atau merisikokan sekian pip untuk dapetin sekian pip gitu ya, maka teman-teman cuma butuh win rate 50% untuk BEP. Artinya 51% itu profit. Jadi teman-teman untuk profit di trading, teman-teman tuh tidak perlu punya win rate yang sakti-sakti banget gitu ya, teman-teman nggak perlu punya win rate yang ratusan persen gitu ya.
teman-teman win rate-nya nggak bisa ratusan persen dong, win rate cuma maksimal 100%. Kalau teman-teman pakai RR 1:1, teman-teman cuma butuh win rate 50% untuk BEP, artinya win rate 51% gitu ya, itu sudah profit. Saya akan tampilin. 51% udah profit. Saya kasih warna hijau. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya teman-teman pakai RR 1:2 gitu ya, maka teman-teman cuma butuh 34% untuk BEP. Ini artinya kalau teman-teman punya sistem trading yang punya win rate 35%, maka teman-teman profit. Saya ketik di sini win rate. Win rate itu win ratio atau probability of winning gitu ya. Kalau teman-teman punya sistem trading yang win rate-nya 50%, harusnya teman-teman sudah profit gitu ya. Jadi nggak perlu sakti-sakti amat, teman-teman. 35% sudah profit kalau RR-nya 1:2. Nah, kalau teman-teman RR-nya 1:3 gitu ya, 1:3 gitu ya. Untuk BEP, teman-teman cuma butuh 25% win rate. 25% udah BEP, artinya win rate 26%, teman-teman sudah profit. Kalau teman-teman pakai 1:5 gitu ya, maka teman-teman kan butuh berapa win rate berapa untuk BEP? 1:5. Win rate-nya 1:5. Kalau 1:4 itu butuh 20%. 1:5 butuh berapa? Kita hitung. Gimana cara ngitung win rate? 1:5. Berarti kalau 1:5, kalau saya entry 1 kali, sekali profit 5. Berarti saya butuh win rate berapa persen? Saya bikin 1:4 aja dulu. Saya nggak ketemu angkanya. 1:4 teman-teman butuh win rate 20%. Gitu. 20% untuk BEP. Jadi 5 kali entry, 1 kali SL, 4 kali TP. Sorry, 1 kali TP, 4 kali SL, teman-teman masih BEP 20%. Artinya win rate 21% di 1:4 itu udah BEP. Kalau 1:5 berapa? Ini tadi ada yang jago, ada yang ngasih. 1:5 butuh win rate berapa teman-teman untuk BEP? 100/6, 100/6. 100/6 itu maksudnya gimana? 16,67%. Oke. Thank you Mas Immanuel. Berarti 16,67%. Anggaplah 17%. 17% untuk BEP artinya win rate 18%. Itu udah profit. 18% kalau 100 kali entry. Ya, kalau 100 kali entry benarnya 18. 18 kali 5 sama dengan 90. Salahnya 18 berarti 87 kurang 1. Ya. 87. Berarti teman-teman 18% sudah BEP. Jadi ini teman-teman win rate itu cuma butuh segini. Kalau teman-teman di 1:1 udah punya win rate 60%, 62%, 63%, 67% ini good enough. Kalau teman-teman di 1:2 punya win rate 40%, good enough. Kalau 1:3 teman-teman punya win rate 30%, very good. Jadi yang penting adalah keseimbangan antara tiga ini. Teman-teman kita butuh punya probability of winning, artinya kemungkinan kita benar sedikit lebih besar daripada kemungkinan kita salah. Kita butuh reward yang cukup, kita butuh risk yang kecil. Jadi kuncinya cuma 3. Win rate-nya cukup, reward-nya cukup, risk-nya kecil. Kalau teman-teman kemungkinan benarnya lebih besar, kalau benar profitnya lebih besar, kalau loss-nya lebih kecil, harusnya teman-teman akan profit. Jadi ini yang teman-teman perlu ingat ya. Jadi kalau 1:1, win rate-nya 50%, udah BEP. Berarti 51% udah profit. 1:2 butuh 35%, 1:3 butuh 26%, 1:4 butuh 20%, 1:5 butuh 18%. Nah, teman-teman nanti win rate berarti saya sebaiknya pakai RR berapa, Mas? Sabar, kita akan bahas di kelas di akhir. Dan teman-teman nanti di grup alumni teman-teman akan belajar bagaimana caranya teman-teman menentukan saya sebaiknya pakai RR berapa gitu ya. Oke. Nah, 3 hal yang perlu kita ukur untuk mengukur sebuah trading metodologi. Jadi kita punya 3 quality ratio.
Tiga hal yang perlu kita ukur. Yang pertama, win atau loss ratio. Win loss atau ratio ini tadi saya nyebutnya win rate. Jadi win atau loss ratio. Jadi ini menghitung berapa frekuensi profitnya dalam persen. Jadi kalau saya 100 kali entry, yang TP 30, yang 70 SL berarti win rate-nya 30%. Ya, jadi win rate itu adalah total transaksi win dibagi total jumlah transaksi. Oke, sekali lagi. Win-loss ratio adalah total transaksi profit dibagi jumlah total transaksi yang diambil. Itu yang pertama. Oke. Mas, kalau win rate-nya positif tapi R-nya negatif gimana? Berarti RR-nya nggak benar. RR-nya berapa? RR-nya berapa? Misalnya ini Mas Doni Wicaksono. Misalnya saya entry 10 kali. Maksudnya win rate-nya positif itu gimana? Win rate ya pasti positif. Tinggal persentasenya berapa. Mas Doni, coba diperjelas pertanyaannya. Yang kedua, kita akan bahas average RR, average risk to reward ratio. Nanti kita akan pakai cara lain, gimana cara menghitung R-nya supaya lebih gampang gitu ya. Jadi ini perbandingan antara reward ke risk-nya. Nah, kita akan bahas lebih detail, dan yang ketiga adalah ekspektasi. Jadi teman-teman perlu menghitung win-loss-nya, average RR, dan ekspektasinya. Ekspektasi ini apa? Ekspektasi ini adalah win rate dikali RR dikurangin loss rate. Nggak usah dipusing-pusingin, nanti kita akan kasih contohnya, dan saya udah punya satu video khusus yang sangat detail yang membahas tentang win-loss ratio ini. Oke. Jadi pentingnya memahami ekspektasi. Jadi gini, ketika teman-teman belajar sebuah metode baru, teman-teman, ini penting banget. Ini penting, saya akan bahas detail banget di awal, dan teman-teman perlu catat ini. Ini saya bahas win rate-nya 3. Oke, 3 itu gimana Mas Doni Wicaksono? Coba dikasih kasus. Saya entry berapa kali, RR-nya berapa yang TP, berapa yang SL. Nanti saya akan jawab. Coach di video replay pernah bahas RR NSD. Kalau 1:1 minus, 1:2 plus, kok bisa? Kan 1:2 kan harus lewat 1:1 dulu. Bisa dong. Kalau 1:1 misalnya teman-teman gini. Teman-teman nanti kita akan jelasin. Nanti akan bahas Mas Edi Gunawan gitu ya. Oke. Jadi ketika teman-teman belajar sebuah metode trading baru gitu ya, teman-teman pertama kali belajar dimanapun. Kalau hari ini teman-teman kasusnya ada belajar di Survival to Mastery, teman-teman belajar sama saya. Tapi kalau teman-teman misalnya ikut seminar, ikut kelas, ikut pelatihan dimanapun, atau teman-teman baca buku di Gramedia gitu tentang trading, hal yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mendapatkan ekspektasinya. Sistem ini nih mampu menghasilkan berapa sih gitu ya. Jadi teman-teman tinggal tes dulu sistemnya. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika belajar trading adalah ngetes. Jadi bukan deposit. Jadi ketika kita belajar, setelah dites. Jadilah tester, bukan trader. Teman-teman nonton video di saya judulnya Jadilah Tester, bukan Trader. Jadi itu yang PR berikutnya. Ada banyak PR teman-teman hari ini kan. Jadi setelah kita trading, kita tes, kita harus melakukan setup yang sesuai dengan rule tradingnya. Ini penting banget teman-teman. Begitu belajar sebuah rule trading, sebuah metodologi, tes dulu. Ambil 100 transaksi. Kalau teman-teman di sini udah serius, berarti minimal 50, maksimal 100. Paling nggak 100 transaksi yang sesuai dengan rule, gitu ya. 50 sampai 100 transaksi. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan win-loss ratio. Ini sebagai contoh misalnya, win rate-nya adalah 48%. Dari 100 kali entry, 48 hit TP, 52 hit SL. Misalnya win loss-nya 48%. Misalnya kita punya rata-rata RR 2:1, jadi 2,1. Jadi 2,1. Nah, kita nanti akan pakai angka yang berbeda. Nanti saya akan upload video tentang ekspektasi. Ya, nanti teman-teman bisa nonton replaynya di after ini gitu ya. Dan yang ketiga, teman-teman menghasilkan ekspektasi. Ekspektasi itu adalah win rate dikali RR dikurangi loss rate. Jadi win rate-nya 0,48 atau 48% dikali 2,1, ini average RR-nya, dikurangin loss rate-nya adalah 0,52, menghasilkan ekspektasi 0,488. Jadi ekspektasi ini di atas 0 profit, kalau di bawah 0 artinya minus berarti loss. Jadi gampang banget. Jadi ekspektasi ini kalau selama dia di atas 0 berarti profit. Jadi teman-teman harus tahu. Oke. Kalau misalnya saya punya sebuah metodologi di mana win rate-nya 48% gitu ya. Dan RR-nya 2:1 gitu ya, 2,1 gitu ya, 2,1:1, maka ekspektasi saya adalah win rate dikali RR dikurangi loss rate. Hasilnya 0,488. Nah, habis itu kita harus tahu, dalam 1 tahun kita bisa entry berapa kali. Dalam 1 tahun kita bisa entry berapa kali. Dari situ kita akan menentukan, oke, saya akan entry 89 transaksi per tahun. Jadi 89 transaksi per tahun. Jadi 1 tahun itu ada 52 minggu, jadi berarti rata-rata kita entry 2 transaksi per minggu, plus minus gitu ya.
Kalau teman-teman 1 tahun cuma entry 89 kali dan risk per transaksinya 1%, maka profitnya berapa? Teman-teman bisa hitung. Maka jawabannya adalah 89 jumlah transaksi kita ambil dalam 1 tahun, dikali ekspektasinya berapa, dikali risk per trade-nya. Maka 1 tahun kita bisa expect akun kita bertumbuh 43,432%. Jadi ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ke saya, masa enggak? Sebagai trader, itu profit berapa sih yang aman? Mas, sebagai trader, profit berapa sih yang ideal? Teman-teman, tidak ada profit yang ideal, tidak ada profit yang aman di trading. Pada akhirnya, ideal atau tidak itu ditentukan dari angka ekspektasi kita. Angka ekspektasi didapat dari mana? Didapat dari ngetes. Oke, dari ngetes. Jadi teman-teman perlu melakukan tes, bisa backtest, bisa forward test untuk tahu kira-kira bisnis ini bisa menghasilkan berapa. Kalau teman-teman mau buka bisnis kan teman-teman harus tahu dong potensi profitnya berapa per bulan. Terus dapatnya berapa? Normal nggak? Normal dibandingkan dengan ekspektasinya. Jadi pesan saya teman-teman, jangan pernah membandingkan hasil trading teman-teman dengan hasil trading orang lain. Satu, jangan pernah mengcompare performa trading teman-teman dengan performa trading teman sebelahnya, karena akan bikin teman-teman stres dan menimbulkan persaingan yang nggak perlu. Satu-satunya orang yang boleh kita compare adalah diri kita sendiri. Kenapa teman-teman sebaiknya tidak compare dengan saya, tidak compare dengan yang lain? Karena teman-teman tipenya beda-beda. Ada orang yang sangat agresif, ada orang yang konservatif. Kalau teman-teman nanti nonton replay yang batch 2, yang replay alumni yang hari ini gitu ya, teman-teman akan menemukan ada 2 orang yang sharing, duanya totally different. Ada Mas Erik Prabowo ini sangat agresif gitu ya, dan ada Mas Benny yang sangat konservatif. Dua-duanya di ekstrim. Nah, buat Mas Benny dapat 4R sebulan gitu ya, profit 4% sampai 8% per bulan buat dia cukup. Mas Erik goals-nya adalah 10R per bulan gitu ya, misalnya. Jadi teman-teman perlu cek. Mas Benny tipenya sangat konservatif, jadi dia hanya mau entry yang sesuai rule-nya dia, filternya banyak banget. Mas Erik sangat agresif, yang penting ada ini saya entry, nggak ada ini saya nggak entry. Nah, mereka berdua melakukan testing. Hasilnya mereka menemu win rate-nya berapa, ekspektasinya berapa, average SRR-nya, rata-rata R-nya berapa, dan ketemu. Misalnya teman-teman udah lihat, oke, ekspektasinya adalah 0,48. Kalau ekspektasinya 0,48, berarti kalau saya 1 tahun entry 89 kali, risknya 1%, 1 tahun saya dapat 43%. Maka 43% adalah angka yang aman dan sehat. Berdasarkan dengan hasil tes teman-teman semua. Nah, tinggal kita cek apakah 43% per tahun itu cukup buat saya. Saya kalau punya duit 1 miliar gitu ya, setahun 43% jadi 1 miliar, setahun jadi 1 miliar 430. Good enough gitu ya, buat saya cukup gitu ya. Saya bagi dulu, kalkulator. 43 dibagi 12. 1 bulan 3,5%. Wah, buat saya oke gitu ya. Balance 1 miliar, 1 bulan dapat 35 juta. Worth it. Karena balance-nya 1 miliar misalnya. Bagi orang lain, kayaknya 43% kekecilan, Mas. Oke, kalau kekecilan, karena uang saya nggak segede itu, berarti teman-teman perlu di-adjust. Karena kan variabelnya jelas. Variabelnya jelas. Untuk naikin ekspektasi, gitu ya, untuk naikin ekspektasi, rumusnya cuma 2. Either teman-teman naikin RR-nya, atau memperbaiki win rate-nya. Oh, mungkin saya harus lebih, analisanya lebih akurat lagi, saya harus lebih tajam lagi supaya win rate-nya naik. Karena kalau win rate-nya naik, ekspektasinya naik. Atau mungkin saya perlu pertimbangan untuk ngambil RR lebih jauh, mungkin 1/3. Kalau 1/3 mungkin ekspektasinya naik. Atau ekspektasinya udah cukup bagus nih, ternyata 0,48-nya udah oke lah. Kalau ekspektasinya menurut teman-teman udah oke, tapi angka ininya tidak cocok, ada 2 variabel yang teman-teman bisa rubah. Berarti risknya kekecilan. 1% kayaknya kekecilan, saya mau lebih gede. Risknya 2%. Kalau risknya 2% berarti 89 dikali 0,488 dikali 2. 1 tahun dapat 86%. 86% dibagi 12 berarti 1 bulan 7,2%. 7,2% cukup nggak? Dicek lagi. Oh, 7,2% itu cukup buat saya, Mas. Kalau cukup ya udah. Fokus sama rule ini, pertahankan. Jadi kalau teman-teman lihat, oke, sehat nggak profit ya tergantung dari ekspektasinya. Kalau teman-teman ekspektasinya sebulan 7,2%, terus tiba-tiba bulan itu terima 40%, kemungkinan besar ada yang tidak sehat. Mungkin overtrade, mungkin overload. Tapi kalau teman-teman misalnya dapat 1% sehat nggak? Ya kalau biasanya 7, 1% yang nggak sehat. Jadi sehat atau tidak, aman atau tidak ditentukan dari ekspektasi yang teman-teman susun sendiri. Kalau misalnya oke, 7% per bulan masih kurang gede gitu ya.
saya mau entry-nya lebih banyak. Kayak Mas Erik tadi, Mas Erik menemukan satu mata uang dia bisa 30 setup per tahun. Sedangkan kalau dia entry 30 setup per tahun gitu. Kita bisa trading 25 transaksi. Berarti dia at least rata-rata saya bisa entry 10 transaksi per minggu, Mas. 10 transaksi per minggu, sebulan 40 transaksi. Nah, kalau sebulan 40 transaksi, angkanya beda. Jadi teman-teman bisa lihat, ada banyak angka yang bisa di-adjust. Mungkin buat teman-teman 0,48 udah oke ekspektasinya. Risk-nya 1% saya udah oke. Saya nggak berani naikin risk-nya. Tapi profitnya kurang gede. Ya berarti saya mungkin perlu entry lebih sering. Saya perlu turunkan time frame-nya. Kalau misalnya satu bulan 40 kali entry, dikali 12, satu tahun 480 kali entry. 480 dikali 0,488 dikali 1 tahun saya menghasilkan 234%. Cukup nggak? 234% dibagi 12, satu bulan 19,52%. Wah, cukup, Mas. Ya udah, berarti itu angka yang teman-teman perlukan. Kalau misalnya kayaknya kalau 10 entry seminggu banyak kan, saya pengennya satu entry sehari rata-rata, berarti sebulan rata-rata 20 posisi. Oke, sebulan 20 kali entry dikali 12, berarti setahun 240. 20 kali 12 240. Berarti kalau 40 tadi beda ya. Kalau 40 dikali 12 480 dikali 1 dikali 0,488 ya 200%. Kalau teman-teman misalnya satu bulan 20 kali entry, berarti 20 dikali 12 gitu ya, tahun 240 kali entry dikali 0,488 dikali 1 tahun 117%. 117 dibagi 12, sebulan 9%. Cukup nggak? Cukup. Kalau nggak cukup, ya udah, tapi saya cuma 20 kali entry. Kalau lebih dari itu kebanyakan. Berarti risk-nya yang dikali 2. Saya risk-nya 2% per transaksi. Nah, teman-teman bisa adjust segala sesuatunya dari sini. Jadi ini cara kita untuk mengukur apakah sebuah sistem trading itu bisa making money atau enggak. Nah, kalau teman-teman sudah terbukti, satu, terbukti sistemnya making money. Dua, teman-teman terbukti bisa menjalankan sistem tradingnya secara konsisten. Tiga, kita punya angka ekspektasi yang jelas, baru deposit. Jadi selama teman-teman di kelas 30 hari ke depan, teman-teman dilarang trading pakai real money, kecuali teman-teman sadar dengan resikonya, ya silahkan, karena itu uang-uang teman-teman sendiri. Saya juga nggak punya hak untuk melakukan apapun gitu ya. Tapi teman-teman mesti sadar, kita di sini goals-nya adalah collecting expectation. Gitu. Nah, kalau teman-teman collecting expectation, nanti teman-teman akan ketemu. Kayak misalnya, saya akan share sedikit kalau teman-teman nanti nonton. Mas Erik itu punya role yang sangat agresif. Jadi teman-teman di survival tuh, Mas, tadi kita akan kasih core strategi intinya kayak gimana. Nanti sebelum akhir, kalau teman-teman udah nonton replaynya sampai selesai, teman-teman akan tahu kalau saya share, nggak tahu saya share di alumni atau di situ ya. Saya share perbandingannya. Teman-teman bisa tipenya ini, teman-teman boleh kembangkan rule-nya sendiri. Jadi kalau kata Mas Benny adalah, saya akan kasih resepnya, ya, resep bikin soto gitu ya. Nanti teman-teman tentukan, saya mau pedas, saya mau sedikit asin, saya mau sedikit manis, itu teman-teman yang tentukan gitu ya. Nah, nanti pada akhirnya style tradingnya akan beda-beda, time frame-nya akan beda-beda. Kayak Mas Erik tadi melakukan backtest di USD Yen dan GBP USD gitu ya, dengan sangat agresif gitu ya. Dia menemukan di USD Yen, di 1:1 win rate-nya 63%, dan GBP USD 67%. Jadi GU itu win rate-nya 67% di 1:1 di 2019, selama 1 tahun gitu ya, 2019 dari Januari ke Desember, di ujian 63%. Buat dia 63% itu cukup, Mas, win rate 1:1. Saya bahkan nggak perlu 1:2, nggak perlu 1:3. Berarti dia udah tahu nih, kalau kayak gini ekspektasinya berapa, kita hitung aja kalkulator. Nah, saya akan kasih tahu. Misalnya kita ngambil 63% aja, gitu. Berarti maka ekspektasinya adalah 63 gitu ya. 63% berarti 0,63 dikali 1 gitu ya. Karena RR-nya 1 kurang 0,63, SL-nya berarti 0,37. Keluar ekspektasinya 0,26. Ekspektasinya 0,26. Berarti 0,63 dikurang 0,3, ekspektasinya 0,26. 0,26 oke nggak? Ya sah saja 0,26. Tinggal dia, menurut dia gitu ya, seminggu dia bisa 10 kali entry. Berarti sebulan 40 kali. 40 kali entry. Kali 12 tahun. Berarti setahun dia goalsnya 480 kali entry. 480 dikali 0,26 gitu ya. Dikali 1%. 1 tahun 124%. Bagi 12,
Satu bulan rata-rata 10%. Cukup Mas, saya 1:1 aja deh, nggak usah 1:2, nggak usah 1:3. Boleh nggak gitu? Boleh-boleh aja. Boleh nggak teman-teman pakai 1:3? Boleh-boleh aja. Jadi teman-teman, tugas kita adalah menentukan ekspektasi kita, gitu ya, menentukan ekspektasi kita. Saya secara pribadi, saya punya akun yang berbeda. Saya punya akun yang saya ambil 1:2 only. Saya punya akun yang saya ambil 1:1, 1:2, dan 1:3. Saya ada akun yang ambil 1:3 only. Win rate-nya jelas beda-beda, ekspektasinya dari tiap akun akan beda-beda. Nah, kebetulan karena saya punya banyak akun, saya pisah-pisahkan akunnya. Tapi teman-teman di sini, teman-teman perlu collect data. Jadi goals pertama sebelum teman-teman benar-benar masuk ke trading, sebelum teman-teman deposit, sebelum teman-teman ngabisin duit di forex yang nggak perlu gitu ya, tes. Jadi jangan percaya sama siapapun, jangan percaya saya, jangan percaya siapapun, percaya sama diri sendiri, percaya sama Tuhan, dan percaya sama data. Ini 3 hal yang teman-teman harus pegang dalam industri ini. Semua orang boleh ngomong apapun, ada banyak master-master di luar sana yang ngaku punya win rate 100%, ada banyak master yang ngaku bisa profit ratusan persen, ada banyak master yang ngaku bisa profit ribuan persen. Tugas teman-teman satu, jangan percaya. Cek dan ukur. Ketika dia ngasih tahu sesuatu, tes dulu, apakah ini masuk akal atau enggak. Kalau masuk akal, dites. Setelah dites, teman-teman akan ketemu, oke, strategi dia punya win rate sekian. Nah, win rate itu penting, teman-teman, karena win rate tidak berdiri sendiri. Win rate itu teman-teman harus pertimbangkan RR-nya. Dia pakai RR berapa? Oh, win rate-nya 90%, tapi RR-nya nggak jalan. TP-nya 5 pip, SL-nya 100 pip. Gitu. RR-nya 0,5. Ya, win rate-nya juga nggak terlalu berguna. Jadi, teman-teman perhatikan. Kalau orang ngaku punya win rate, perhatikan dia win rate itu segitu di angka berapa. Ingat, di 1:1 kita cuma butuh 51% untuk profit, 1:2 kita butuh 35%, 1:3 butuh 26%, 1:4 butuh 21%, 1:5 butuh 18%. Mas Erik itu tes tiga-tiganya. Mas Erik tadi ngetes 1:1, 1:2, 1:3, dan 1:5. Nanti besok kita share. Dia ketemu angkanya, oh 1:2 win rate-nya sekian, DUJ sama GU, dia backtest selama 1 tahun terakhir. Jadi teman-teman mengumpulkan ini bisa dengan 2 cara gitu ya, bisa dengan backtest, bisa dengan live account, forward test gitu ya. Nah dari sini dia ketemu ekspektasinya. Jadi teman-teman tes win rate-nya berapa, RR-nya berapa, ekspektasinya berapa, dan kira-kira 1 bulan saya bisa entry berapa kali, saya nemu berapa setup sih dengan metode ini. Oke, metode ini memungkinkan saya entry 20 kali sebulan. Oke, 20 kali sebulan berarti 240 kali setahun. 240 dikali ekspektasinya, dikali berapa risk per transaksi yang teman-teman mau resikokan. Gimana cara ngitung risk per transaksi? Nggak usah khawatir, besok kita akan bahas detail. Ketemulah berapa rata-rata ekspektasi yang teman-teman bisa dapatkan dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun tuh saya bisa dapat berapa? Baru teman-teman dari situ berangkat pertanyaan berikutnya. Kira-kira butuh berapa dolar untuk trading for living? Oh ya, kejawab. Kalau saya setahun menghasilkan 43%, kita ngomongin 43%. Dan kebutuhan per bulan saya adalah 10 juta. Atau saya hidup di Purwokerto, hidupnya lebih santai, saya cuma butuh 5 juta per bulan untuk hidup di Purwokerto gitu ya. 5 juta per bulan, sedangkan 1 tahun 43%. Oke. Kalau 1 tahun performa saya 43% dan saya butuh 5 juta per bulan, berarti saya butuh balance berapa? Jadi plus minus saya butuh 10.000. Ini contoh. Kalau saya punya 10.000 dolar atau 150 juta, biar gampang, 150 juta kali profitnya 3,5 bagi 100. 1 bulan 5.250.000 cukup. Kalau saya punya ekspektasi segini dan saya tinggal di Purwokerto dan biaya hidup 5 juta, berarti untuk bisa trading for living saya butuh deposit 10.000. Kalau belum punya 10.000 ya nggak usah trading for living dulu. Fokus kerja, making money, jadi agen MLM, agen asuransi, jualan di pasar, jualan online, affiliate marketing, internet marketing, agen properti, apapun yang penting halal gitu ya. Kerja di kantor, jadi PNS, jadi polisi, tentara, dokter, semuanya yang asalkan halal. Teman-teman punya income-nya ditabung, di top up terus ke account tradingnya sampai di 1 titik angkanya mencapai 10.000. 10.000 teman-teman punya income yang cukup untuk mengcover kebutuhan sehari-hari kita. Setelah itu baru teman-teman pikirkan apakah saya mau tetap trading sambil kerja atau enggak, itu pilihan. Nonton video saya yang live di Instagram, judulnya Live Trading for Living menurut pandangan saya. Oke, udah 1 jam, hampir saya akan masuk ke pertanyaan. Alright. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan. Win rate-nya 11%, R-nya min 14. Ya bisa terjadi kalau win rate-nya 11%, pasti minus. 11% itu di 1 banding berapa? 11% bisa aja minus. Oke, win rate-nya 11% bisa aja minus. 30 kali open. 30 kali open win rate-nya 11%. RR-nya berapa? Kan gitu. 11% win rate-nya atau 11 yang TP? Ini gimana, Mas? Jadi ini pertanyaan dari Mas Edi Gunawan. Bisa nggak
satu banding satunya minus, bisa aja kalau satu banding satunya misalnya di satu banding satu saya punya win rate 50% ya, satu banding satu kalau 50% ya minus. Saya akan coba buka. Oke, sebentar. Saya akan login ke webnya NFC, saya punya member di NFC juga. Trading signal, finish plan, me open. Oke. Ini saya akan share teman-teman, ini performa teman-teman NFC ya, ini saya akan share NFC. Kenapa saya pakai NFC? Karena sebagian besar teman-teman sini kenal NFC dan happen to be saya punya login di NFC gitu ya. Jadi saya punya login, teman-teman bisa lihat di sini ada profile ya. Nama saya Dwi Anggara, ada nomor handphone saya, ada email saya. Nomor handphonenya ngaco tapi. Oh enggak ngaco, sini nomor handphone Indosat saya. Teman-teman masuk ke bagian trading signal, teman-teman masuk ke finish plan gitu ya. Teman-teman bisa lihat misalnya kita mau lihat Mei gitu ya, Mei gitu ya, open gitu ya. Nah di Mei teman-teman bisa lihat di sini ada semua setupnya before afternya, teman-teman bisa lihat di 1:1 gitu ya. Win rate-nya NFC itu 42,31%, jadi minus 4R. Jadi kalau teman-teman cuma entry 1:1 doang, dan teman-teman reach-nya 1% gitu ya. Kalau teman-teman adalah orang NFC gitu ya, cuma entry 1:1 dan reach-nya adalah 1%, maka kalau ambil 1:1 only minus 4% bulan Mei. Kalau 1:2 minus 8%, kalau 1:3 minus 14%. Kalau cuma ambil single entry. Kalau teman-teman pecah misalnya, most of the time saya menyarankan teman-teman di 1:1 dan 1:2 gitu ya. 1:3-nya cuekin dulu. Kalau teman-teman ngikutin saya selama krisis ini tidak terlalu ambil 1:3 dan nggak tahu kayaknya Mas Fadli di NFC juga nge-share tentang 1:3 sebaiknya dipertimbangkan gitu ya. Mas Fadli bahkan menyarankan 70% di 1:1, 30% di 1:2 risk-nya. Kayaknya ada di videonya, nanti teman-teman cek videonya NFC gitu ya. Saya secara pribadi, saya punya akun yang entry 1:2 only, saya punya akun yang entry 1:3 only, saya punya akun yang entry 1:1 dan 1:2, saya punya akun yang 1:2 only ya. Tapi setupnya bukan setupnya NFC ya, saya nggak ngikutin full setupnya NFC. Kadang-kadang saya nyontek aja kalau ada yang menurut saya bagus, tapi nggak semuanya saya entry, dan kadang saya punya entry yang nggak di entry teman-teman NFC. Tapi sebagai gambaran, kita akan fokus 1:1, 1:2. Dengan asumsi teman-teman ambil 0,5% di 1:1, 0,5% di 1:2 gitu ya. Kalau bulan Mei, teman-teman melakukan hal yang sama, maka teman-teman akan minus 2% dan minus 4. Berarti teman-teman akan minus 6% selama bulan Mei. Bulan Mei minus 6% di finish plan. Atau di close plan. Kalau di close plan, bulan Mei sama nggak minusnya? Harusnya sama. Ya, minus 6% gitu ya. 4 plus 2, minus 6%. Berikutnya kita lihat April. Kalau kita lihat April, 1:1 profitnya 12. Karena risk-nya setengah, berarti ini profit 6%. Di 1:2, ini 19. 19 ini berarti profitnya, let's see, 19 bagi 2, 19 bagi 2 itu 9,5. 9,5 ditambah 6, 9 ditambah 6, profit 15%. Jadi bulan April profit 15%, bulan Mei minus berapa? Bulan Mei minus 6. Berarti teman-teman masih profit 9% dalam 2 bulan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat all plan gitu ya. Kita bisa lihat all plan. Bisa lihat finish plan. Nah, terus teman-teman bisa all finish plan di close, terus teman-teman scroll ke bawah gitu ya. Ini tadi menjawab pertanyaan Mas ini supaya kebayang gitu ya. Kalau di scroll ke bawah teman-teman, dari 652 transaksi yang pernah diposting NFC gitu ya, dari 2018an, jadi NFC total sampai hari ini sudah membukukan mendata 652 transaksi gitu ya. Di 1:1 win rate-nya 51,38%. Ingat, di 1:1 kita udah punya datanya tadi. Di 1:1 saya akan balik ke sini. Di 1:1 teman-teman tahu kita butuh win rate 51% untuk BIP gitu ya. Sedangkan teman-teman NFC di 1:1 berdasarkan data yang mereka compile gitu ya, di 1:1 beliau win rate-nya 51,38% menghasilkan 18R. Kalau risk-nya 1% itu profitnya 18%, kalau risk-nya 2% berarti profitnya 36%. Kalau cuma fokus di 1:1. Nah, di 1:2 teman-teman NFC punya win rate itu 36,96%.
which is kita udah bahas tadi 1/2 kita butuh 35% untuk profit, gitu. 35% udah profit, 34% BEV. Maka teman-teman bisa lihat menghasilkan 73R, 71R. Jadi total transaksi dikali 36% dikali 2 karena 1/2 dikurangin total transaksi yang loss menghasilkan 71R. 71R berarti kalau RR-nya 1/1. Risk-nya 1% profit 71%, kalau risk-nya 2% profit 142%. Kalau teman-teman ambil 1/3 only secara keseluruhan, NFC punya win rate 28%. Ingat, di 1/2 kita butuh 25% untuk BEP, 26% udah profit, jadi 28,22%, menghasilkan 84R. Jadi kalau 84R, kalau kemarin teman-teman ambil buta 1/3 gitu ya, risk-nya 1%, maka profitnya 84%, kalau risk-nya 2%, profitnya 84 kali 2 gitu ya, 168%. Itu yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman follow buta setupnya NFC. Saya tidak merekomendasikan teman-teman follow buta, apalagi teman-teman adalah alumni survival to mastery, tapi kalau teman-teman happen to be alumni dan teman-teman punya akses ke NFC, teman-teman bisa nyontek setupnya teman-teman NFC. Kayak misalnya, wah ini ada yang TP, ada yang SL, teman-teman kontak aja, oh ini Euroyen-nya SL. Teman-teman bisa lihat view chart di sini, ada chart before-nya, ketika SL ada chart after-nya, ini before-nya, buy area dan SL. Ya, jadi detail banget. Kayak misalnya ini TP USD chart, ini TP 1/3, teman-teman bisa klik. Ini sell area, ini before-nya, ini after dia touch, langsung TP 1/3. Teman-teman mau lihat contoh setup yang profit, ini bisa buat belajar. Oke, USD Yen. Setupnya begini, ini profit gitu ya. All the way sampai teman-teman bisa lihat sampai yang paling baru. Misalnya yang paling baru ini Eurochart. Ini SL, Eurochart gimana? Oh, Eurochart ada buy di situ ya. Buy di situ Eurochart. Oke. Ini before-nya, after-nya SL gitu. Ini baru. Misalnya ini yang TP NZDCHF gitu ya. Oh, ini sama kayak saya setupnya. Ini buy dan SL, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi itu cara ngukur ekspektasi. Oke, saya akan logout. Mana logoutnya di mana sih? Sini apa ya? Oh, ini dia. Logout gitu ya. Kalau teman-teman member NFC, teman-teman bisa akses ke sini. Bisa daftarnya Rev Dwi Anggara. Nggak usah lah ya. Anyway, saya akan masuk ke pertanyaan lagi. Oke. Mas, kalau RR-nya harus tetap atau boleh ganti-ganti antara 2 dan 3? Boleh nggak ganti RR? Boleh selama Mas punya alasan dan punya data yang valid. Atau rule-nya yang tetap, tapi RR-nya boleh beda-beda. Makanya nanti kata-katanya di situ, makanya kata-kata yang kita bikin adalah average RR. Nah, nanti teman-teman belum akan sampai ke pembahasan ke sana, teman-teman belum belajar gimana menentukan RR, saya cuma kasih gambaran aja gitu ya. Oke. Ini Mas Edi Gunawan udah kejawab. Nih Mas Dani, saya tidak baca buku di Gramedia karena sesuai anjuran Mas Angga, fakta membuktikan 90% trade membuktikan bahwa strategi yang paling populer secara umum fail. Oke, tapi ya sekali lagi selalu tes dan ukur ya. Jadi jangan percaya siapapun tes dan ukur. Tesnya pakai akun live boleh nggak Mas biar ada greget? Boleh. Kalau saya ngetes selalu pakai akun live. Tapi kan karena saya adalah orang yang sangat disiplin dengan money management. Kalau teman-teman mau tes pakai akun live boleh selama disiplin dengan MM dan risk-nya stay very small. Biar greget, biar terbukti bisa disiplin nggak kan gitu. Itu juga penting pakai akun real. Pakai akun real boleh, pakai akun demo boleh, backtest juga boleh. Yang mana yang paling nyaman. Kalau saya selalu pakai akun real karena saya malas kalau ngetes tanpa akun real, tapi semua orang beda-beda. Kalau Mas Erik yang saya cerita dia backtest gitu ya. Jika win rate 51% untuk 1/1, apakah metode yang digunakan tersebut bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan atau tidak tergantung apakah Mas happy dengan 1/1. Kalau happy ya silahkan dilanjutkan. Karena pada akhirnya kan ukuran oke atau enggak kan tergantung dari Mas. Mas puas nggak dengan angka ini? Ini nih jadi oke atau enggak? Kalau 1/1, 51%, misal kita ambil contoh. Kalau teman-teman punya rule 1/1, 51% berarti very agresif. Misalnya teman-teman kayak Mas Erik 1 bulan 40 kali entry dikali 12 bulan 480 kali entry gitu ya. 480 kali entry, ekspektasinya kita hitung ekspektasinya dulu. Kalau 51% di 1/1 berarti ekspektasinya adalah 0,51 dikurang gitu ya. 0,49. Ekspektasinya 0,02. Selama di atas 0 masih profit. Ya. Betul ya? Jadi kan 51% dikurang 49% dibagi 100. Gitu ya. Jadi 0,02 ekspektasinya. Kalau teman-teman entry-nya 480 gitu ya, dikali 0,02 dikali risk-nya 2%.
satu tahun 19%. Oke nggak? Kalau 1 tahun 19% oke, dengan risk 2% ya silahkan dilanjutkan. Kalau misalnya risknya 1%, 480 kali entry dikali 0,02 dikali 1. 9,6% per tahun, 10% per tahun. Nggak oke mas, kalau 10% per tahun kekecilan. Ya kalau nggak oke, berarti teman-teman perlu benerin either RR-nya atau win rate-nya supaya ekspektasinya lebih tinggi, bukan 0,02 gitu ya mas. Jadi boleh dilanjutkan atau tidak tergantung apakah mas oke dengan angkanya. Dilanjutkan profit 1% lumayan kalau modalnya besar. Ya sah-sah aja. Mas kalau punya RIK 1%, tapi 0,5% untuk TP1, 0,5% ambil TP3, apakah dicatatnya tetap satu transaksi atau dua transaksi? Pilihan, Mas boleh catat sebagai satu transaksi, Mas boleh catat sebagai dua transaksi. Kalau satu transaksi nanti saya akan bahas gimana cara ngitungnya, tapi sebaiknya dua transaksi lebih gampang. Saya sih lebih senang ngitungnya dua transaksi. Dua transaksi, kita kelompokkan yang 1:1 sama 1:2. Jadi kita punya dua tabel, 1:1 dan 1:3 gitu ya. Dan setelah itu maka teman-teman akan bisa ngukur berapa R-nya gitu ya. Dua transaksi. Angka 2,1 itu dapat dari mana, Mas? 2,1 itu average RR. Jadi rata-rata RR yang diambil, karena di contoh ini Jose menganggap risk-nya tidak selalu fix. Jadi kadang-kadang TP-nya 1:1, kadang 1:5, kadang 1:3, kadang 1:2,5. Dan secara rata-rata RR-nya rata-rata 2,1. Nah, itu contoh aja, ini hanya contoh gitu ya. 2,1 ini hanya contoh. Hanya contoh seandainya si A, siapapun orang yang mengkolek data ini, itu rata-rata RR-nya 2,1. Bisa jadi angkanya beda-beda. Bisa jadi teman-teman mau fix 2 terus, atau 1,5, atau 3 juga boleh. Kalau teman-teman mau fix 1:3 terus, berarti di sini angkanya 3 RR-nya. Jadi ini kalau kadang-kadang ambil 2, kadang-kadang ambil 3, tapi rule-nya jelas gitu ya. Rule-nya memungkinkan dia untuk beda RR, nanti kita akan bahas di belakang, maka ketemu angka rata-ratanya. Ini contoh rata-ratanya 2,1 gitu ya. Modal 300 USD tapi udah sedikit kurang paham tentang money management dan ekspektasi, diizinkan ya Mas? Maksudnya diizinkan apa? Modal 300 USD tapi udah sedikit kurang paham tentang money management dan ekspektasi, diizinkan ya Mas? Diizinkan apa nih Mas John? Saya takutnya salah. Oke, cocoknya kayak saya di Jisamsu. Perkiraan itu sudah termasuk bulan loss Mas? Ya perkiraan ini kan udah semuanya. Ekspektasi ini kan dihitung dari total sampel yang dikolek, maka 1 tahun plus minus hasilnya akan plus minus segini. Ya akan ada bulan loss, akan ada bulan profit, jadi nggak mungkin semuanya rata tiap bulan 3,5%, ya nggak. Juga ada bulan di mana teman-teman profit 7%, ada yang 5%, ada yang cuma 1%, ada yang minus. Tapi kalau teman-teman rule-nya baku gitu, kalau aturannya sangat jelas dan teman-teman punya data yang cukup banyak, kalau teman-teman entry 100 transaksi dengan rule yang sama, kemungkinan besar win rate-nya nggak akan berubah. Win rate-nya nggak akan berubah, ekspektasinya kemungkinan juga nggak akan berubah. Oke, ya berubah tapi nggak signifikan lah gitu ya. Jadi ya bulan loss, bulan profit akan ada. Jadi ini kan makanya kita ngitungnya per tahun, bukan per hari, bukan per bulan. Makanya dibagi ya kira-kira segitu. Oke. Saat tes perlu perhatikan drawdown juga mungkin, yang mungkin akan berpengaruh secara emosi atau set ekspektasi atau emosi. Nah makanya teman-teman, ketika teman-teman ngetes ini semua, teman-teman akan lihat win rate-nya berapa, SL beruntunya berapa kali, drawdown-nya berapa, teman-teman bisa cek di sini. Angkanya oke nggak? Kalau nggak oke berarti teman-teman cek nanti apakah saya terlalu agresif, apakah saya terlalu konservatif, apakah saya harus cari setup yang high probability aja. Nanti akan ketemu semua setelah teman-teman tes. Jadi teman-teman akan cari angka yang paling nyaman. Sekali lagi, profit dan nyaman itu dua hal yang berbeda. Mas Erik bikin backtest, dia bilang 1:5 itu profitable. Win rate-nya sekitar 22% di 1:5. Tapi bukan makanan saya, Mas. Kelamaan nunggunya. Jadi, padahal nanti kalau teman-teman udah selesai 30 hari, ini akan ada banyak puzzle yang belum connect, nanti akan connect setelah 30 hari. Ada yang mana makanan saya, ada yang mana bukan makanan saya. Jadi, jangan peduliin orang. Kalau saya teman-teman suka 1:2 ya, fokus aja 1:2. Mau orang 1:5, 1:7, urusan dia. Yang penting teman-teman cari angka yang profitable dan nyaman. Jadi ada dua hal. Oke. Nah, soalnya transaksi kita perlu 1:1 atau 1:3. Kadang ada outcome tertentu yang harus cut di tengah. Ya, kalau memang harus cut di tengah berarti makanya di sini average RR dicatatnya ya. Oke, rivalnya diri sendiri kita udah bahas. Mas, kalau misalkan sudah sesuai ekspektasi bulanan tapi masih minggu ketiga, apakah stop trading dulu? Minggu bulan depan udah sesuai ekspektasi atau lanjut tadi? Lanjutin aja. Selama rule-nya jelas, selama teman-teman follow rule, ya saya sih selalu trading semua yang sesuai rule saya. Kalau sesuai rule saya ambil, kalau nggak sesuai ya nggak diambil gitu aja. Jadi saya nggak pernah pakai target. Tapi ekspektasi ini cuma untuk mengukur kira-kira setahun kita bisa profit berapa sih. Kalau teman-teman punya bisnis kan teman-teman punya proyeksi.
oke 1 tahun saya modal sekian, kira-kira 1 tahun profit sekian. Apakah pasti pas? Ya enggak juga. Tapi kan better daripada nggak punya proyeksi sama sekali gitu ya. Mas Han, semua harus tes dan ukur itu yang selalu saya ingat dari kata-kata Mas Angga. Tapi saya kesulitan untuk mencoba backtest. Bisa nggak Mas dibuatin video di YouTube untuk cara backtest di MT4? Di YouTube nggak ada Mas soalnya. Kita backtestnya nanti di TradingView. Kalau di MT4 saya tidak pernah melakukannya karena saya nggak pernah backtest di MT4. Kita pakai TradingView, nanti teman-teman nonton replay yang tadi nanti Mas Erik bahas cara dia backtest gitu ya. Mas, backtest pakai TradingView bisa nggak? Ya bisa, bisa tapi yang pro. RR 1/3, win rate 11,54%. Ya 1/3 11,54% ya loss gitu. Mungkin Mas ngambil data dari NFC tadi ya, NFC bulan Mei tadi. Mungkin ngambilnya dari sini. Kalau 1/3 ya, lagi kita punya datanya sih. Wait a second. Ya di sini aja. 1/3 kalau win rate-nya 11% ya pasti loss. 1/3 kita butuh 26% untuk profit. Kalau di bawah 26% berarti hasilnya minus, gitu ya. Oke. Kalau misalkan kita sudah collecting sampel sampai 50 transaksi dan sudah mengetahui ekspektasi kita, setelah hari berjalan kan semakin banyak transaksi yang kita ambil dan citat kita akan lebih akurat. Mas, yang mau ditanya kira-kira kapan kita sudah bisa memperoleh ekspektasi kita sering dengan analisa yang kita makin hari makin akurat. Dilanjutin terus, nanti teman-teman akan punya Excel gitu ya. Excel ekspektasi. Saya udah pernah saya post di sini. Bentar. Sorry. Pembulatan dan cara ekspektasi. Ini saya udah bikin slide-nya ekspektasi. Saya nggak terlalu jago di Excel teman-teman, tapi kalau teman-teman ada di mana? Ada di NFC VIP, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di sini ekspektasi. Ekspektasinya kan dilanjutin aja terus. Ekspektasinya kan lama-lama dia di awal-awal kan berubah nih. Karena baru satu transaksi 1,5, 0,0. Semakin ke sini teman-teman dia akan mulai stabil di angka 0,48, 0,50, 0,55 ya, rata-rata di situ 0,4. Begitu udah di atas 30 transaksi, teman-teman bisa lihat 30 transaksi, ekspektasinya udah mulai stabil di antara 0,4, 0,5. Ya dilanjutin aja terus datanya, nanti ekspektasinya akan terus ngikutin. Nanti teman-teman akan nonton video cara saya bikin ekspektasi dan slide-nya juga akan saya share, Excel-nya akan saya share. Kalau teman-teman lebih jago Excel, teman-teman bisa perbaurin supaya lebih bagus. Saya nggak ngerti soalnya Excel saya nggak jago. Nanti kita akan bahas di sana. Oke, Mas Krisnandi. Saya penasaran gurunya Mas Angga yang muridnya 1/1, 87%. Namanya Jeff Manson. Jeff Manson. Saya belajar banyak dari Jeff. Tapi saya belum pakai. Bahkan saya punya, mana ya? Wait a second. Saya punya folder khusus Jeff Manson. Gitu. Saya punya folder GM, ini Jeff Manson. Saya punya folder Jeff Manson. Saya punya internal Jeff Manson, apa aja yang dia bahas gitu ya. Saya punya internalnya dia, ini saya nggak usah bahas. Jadi dia punya semuanya detail datanya. Nih teman-teman nggak usah pikirin nanti pusing. Gitu. Dia punya semuanya. Terus dia punya Jeff chart, gitu ya, chart-chart yang dia ambil. New clips, dia punya semua, gitu ya. U-shape, gitu, dia punya contohnya U-shape seperti apa, gitu ya. Dia sangat teliti untuk melakukan banyak hal, gitu ya. Nah, dia pakai Fibonacci, which is tidak kita ajarkan di sini, tapi nanti kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, kita akan bahas di alumni, gitu ya. Dia pakai Fibonacci, angkanya nggak umum, teman-teman bisa lihat ini angkanya 70,7 gitu ya. Terus ada banyak chart-chart yang dia udah bikin, ini saya punya semuanya. Jadi ini sebenarnya bukan, jadi caranya dia cari chart yang sebenarnya gitu ya teman-teman. Ada supply, ada demand, dia punya chart sebenarnya baru dia bikin seperti ini. Oh, oke ternyata begitu mantulnya. Jadi retest. Jadi dia bisa ukur, oke retestnya sekian hari, sekian jam, nanti dia catat. Jadi dia sangat detail masalah data. Jadi teman-teman bisa belajar banyak hal sama dia. Dia punya maps-nya, gitu. Dia punya peta gitu ya. Gimana alurnya, harga akan bergerak seperti apa, dia punya alurnya, kita sekarang ada di mana, gitu, dan segala macamnya. Tapi nanti lebih advance, kita nggak akan bahas di sini, gitu ya. Dan nggak perlu 87% teman-teman, sekali lagi, Mas Erik dengan metode dia yang sangat agresif juga lumayan, 60% udah oke kok, udah make money gitu ya. Bocorin dong Mas, oke. Kalau dibocorin malah puyeng nanti. Baiknya teman-teman ikutin prosesnya, nggak usah buru-buru gitu ya.
Menurut Mas Engkat tes berapa kali idealnya? Saran saya 50 sampai 100 transaksi. Kalau di YouTube saya bilangnya 30, tapi karena teman-teman di sini udah alumni, sebaiknya sih 100 kali gitu ya. Kalau di top up terus di broker, apakah aman Mas? Takut brokernya tutup, nanti kita akan bahas di lain waktu. Perasaan baru 5 menit, Mas Engkat kerasa udah 1 jam. 1 jam 20 menit. Bagaimana pendapat Mas Engkat dengan rame rebutnya claim win rate 100%? Kalau nggak klaim mah boleh-boleh aja. Kalau dia win rate-nya 100%, ya harusnya dia sudah jadi salah satu orang terkaya di planet ini. Gitu aja, Mas. Pakai akal sehat aja. Ramenya robot dengan klaim win rate 100%. Saya nggak tahu robot apa yang klaim win rate-nya 100%. Saya nggak tahu, jadi nggak bisa ngasih pendapat. Mas dapat ekspektasi nggak perlu input transaksi di MT4? Bisa. Pakai backtest bisa. Kok kalau live cepat ya? Kalau nonton replay kayaknya lama banget. Iya, karena kalau live saya lebih ganteng. Untuk backtest di TradingView saya belum bisa tes di 2 time frame. Kapan untuk climate dan edge, hanya bisa satu layar untuk edge. Gimana cara backtestnya? Nanti Mas Erik akan share ini. Mas Afid, Mas, market itu ada anomali kah? Karena based on data NFC, saya pernah coba hitung ekspektasi bulan Mei sampai tanggal 21 dan ambil R13 dan nilainya adalah minus 0,38. Nah, itu cara psikologisnya agak bikin down. Gimana menyikapinya? Makanya perlu lihat 1 tahun, Mas. Market tuh ya nggak anomali. Memang ada bulan loss, ada bulan profit. Ada bulan di mana setup kita nggak bekerja dan baik. Ada bulan di mana setup kita bekerja dan baik. Dan kalau kita ngomongin NFC kan, persisnya kan kita nggak, NFC sih doing very good ya on the long run gitu ya. Saya nggak bisa bilang banyak hal, tapi saya tahu karena kita bisa akses semua all plan-nya dia gitu ya. Kita bisa semua finish plan-nya, bahkan finish plan tahunan kita bisa lihat 2018, kita bisa lihat 2019. Tapi NFC ini rule-nya evolve ya teman-teman. NFC ini rule-nya evolve. NFC itu punya pergeseran rule. Kayak dulu dia nggak pernah cancel, terus sekarang mulai di cancel, dan saya yakin mereka punya data yang valid untuk melakukan itu. Tapi hari ini ya sekali lagi kita di sini bukan untuk ngomongin NFC ya, ini beda kelas. Tapi on the long run teman-teman kalau ngomongin 2020 juga NFC masih profit kok. Walaupun sekarang bulan Mei teman-teman NFC masih profit 7R di 1/3, di 1/2 profit 8R, di 1/1 masih profit 7R selama 2020. Selama 2019 teman-teman bisa lihat selama 2019 1/3 menghasilkan 24R, 1/2 menghasilkan 26R, 1/1 menghasilkan 14R. Kalau saya lihat selama 2018 gitu ya, teman-teman saya lihat 2018 mungkin ini biar agresif, dia nggak pernah cancel. 1/3 53R, 1/2 37R, 1/1-nya -3. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Ini on the long run profitable gitu ya. Nah, makanya nanti teman-teman perlu tentukan. Kalau rule-nya mechanical gitu ya, teman-teman, kalau rule-nya sangat mechanical, hitam atau putih, harusnya itu tidak akan terjadi. Nah, kalau NFC itu tidak 100% menggunakan mechanical. Jadi NFC dan kita dengan saya itu punya sedikit style yang berbeda, tapi kita punya core strategi yang sama gitu ya. Dan dua-duanya make money kok. Kita nggak ada masalah dengan itu ya. Masuk tabel RR tadi kan ada risk by money ya. Jika dibandingkan dengan risk by persen, lebih prefer yang mana? Saya lebih prefer risk by persen, bukan by money gitu ya. Teman-teman nonton di sini di YouTube judulnya Money Management yang saya gunakan dalam trading. Teman-teman bisa nonton, saya bahas di sini. Ini video saya baru pulang dari Johor Bahru. Teman-teman nonton aja di sini. Ini ada iklan andalan, iklan Binomo ya. Oh, udah ganti iklannya. Saya suka iklan Binomo yang sudah saya katakan saya adalah seorang trader. Teman-teman nonton di sini. Saya akan share di sini linknya ya. Alright. Proper loss is part of winning strategy. Losing trade doesn't make you loser, just traders. Duyan Anggara. Ini quote saya. Mas Duyan, misalnya 1% dan terjadi drawdown sampai 20%, maka 1% dari balance akan semakin kecil dan itu sudah sulit ke BIP-nya. Yes, tapi detailnya saya nonton di sini. Ya. Balik lagi, goals kita adalah survival to mastery. Goals teman-teman adalah survive gitu ya. Goals teman-teman adalah survive. Fakta teman-teman drawdown 20%, artinya you are not doing very well. You are not doing very well itu dalam dua artian. Pertama, kemungkinan besar rule tradingnya kurang oke. Kedua, rule tradingnya oke, tapi teman-teman tidak bisa follow rule dengan baik. Makanya kalau minus 20% kena drawdown, ya biarin aja mengecil terus kalau saya loh. Karena kan dirimu harus punishment, dirimu harus menghukum diri kita karena kita tidak perform dengan baik, ya risknya dikecilin. Ya masalah lama BIP-nya ya nggak apa-apa. Sedikit lebih lama kan nggak apa-apa. Tapi teman-teman, gini loh. Kalau teman-teman baru memulai, fakta teman-teman drawdown sampai 20%, itu kan berarti kan kita belum pro. Ya kalau belum pro, fokusnya adalah melindungi capital. Nggak usah mikirin duitnya dulu. Trade for skill dulu, nggak usah mikirin money-nya dulu. Makanya saya tetap
menyarankan risk by persen. Ya, walaupun kalau mau risk by money boleh-boleh aja, tapi saya aliran risk by persen gitu ya. Reconnect Mas. Oke. RR harus konsisten atau tetap, kita udah bahas tadi. Yang harus tetap itu adalah rule-nya gitu ya. Hitung akumulasi R tadi contoh dari mana ya Mas? Maksudnya? Oh, yang punya siapa nih? Risk sehat berapa persen kita belum bahas, kita nanti akan masuk ke sana. Yang dimaksud overtrade, apakah kalau kita agresif bisa dibilang overtrade? Nanti kita akan bahas lebih detail, teman-teman. Kita akan bahas seputar ekspektasi dulu. Yang cancel apakah juga mengurangi win atau loss rate, Mas? Enggak, kalau cancel enggak. Cancel enggak dihitung ya. Untuk amble sample trade lebih baik menggunakan time frame yang sama terus atau boleh ganti-ganti time frame. Sebaiknya time frame sama. Habis itu dipisahkan aja. Nanti teman-teman boleh pakai cara yang macam-macam. Nanti pelan-pelan akan connect adalah puzzle-nya gitu ya. Berarti average RR dihitung dari transaksi yang profit. Betul. Kalau yang loss kan pasti minus 1 R, Mas. Kalau loss kan minusnya pasti 1 gitu ya. Tapi ya dihitung semua. Jadi total RR dari total transaksi. Ada yang 1/1, ada 1/2 dihitung semua. Nanti kita lihat gitu ya. Itu sudah termasuk hitung safety target, Mas? Belum. Kita di ekspektasi tadi mengiyakan safety target. Makanya nanti saya akan bikinkan video besok tentang cara ngitung RR kalau pakai safety target gitu ya. Oke. Bulan loss terbesar pakai cara ini berapa R, Mas? Bulan loss terbesar siapa? Pakai cara ini tuh siapa yang pakai dulu? Kalau teman-teman nanya sama Jose, dia bilang saya lupa kapan punya bulan loss. Kalau teman-teman nanya sama saya, loss terbesarnya minus 0,3 R. 0,3% lebih tepatnya, bukan 0,3 R. Saya loss terbesarnya 0,3%. Siapa dulu yang ditanya gitu ya? Karena kita nggak bisa ngomongin, ya level disiplin kita beda, terus ketajaman kita berdua beda, terus apa lagi yang beda? Tingkat konservatif atau agresifnya beda. Kalau ada orang yang agresif, kayak Mas Erik, misalnya agresif, saya selalu contoh Mas Erik karena baru dia yang share. Dia akan ketemu bulan loss yang lebih besar, tapi kalau bulan profit juga pasti gedean dia. Kalau saya, lossnya nggak gede, profitnya juga nggak gede gitu ya. Jadi plus minus gitu ya. Alright. Ini udah dijawab. Yang diajukan Mas kan 500 day, cuman kalau sudah mulai paham tentang ekspektasi dan manajemen pakai 300 day oke-oke aja ya. Sebenarnya pakai 300 juga oke, 500 juga oke, tapi ya pada akhirnya kan teman-teman kan gini, fakta teman-teman hadir di sini kan teman-teman sudah tidak pengen angka minimal, jadi harusnya pembicaraan tentang angka minimal tuh nggak jadi masalah. Tapi kalau minimal 300 ya minimal 300 lah. Tapi kalau teman-teman mau 500, mau 1000, pada akhirnya kan teman-teman di sini kan bukan untuk trading akun 500 kan. Teman-teman pengen trading akun ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi nggak usah berpaku sama yang minimal. Saya juga Mas loss di bulan Mei ikut NFC pakai 1/2 aja ya, oke. Di-share aja Mas filenya. Oke, udah banyak nih, saya kebut aja karena udah 1,5 jam. BTW ada alumni Mas Angga atau NFC yang buat robot UFO, udah tahu Mas? Oke nggak Mas? Nggak tahu yang dimaksud siapa. Kalau yang dimaksud Mas Julius, kalau yang dimaksud adalah Mas Julius, robotnya kan cuma asisten, bukan robot UFO gitu ya. Tapi kalau ada alumni yang bikin, saya nggak tahu, saya belum tahu, saya malah belum tahu itu. Robocop. Ini waktu charting belum kita bahas. Nah, nanti teman-teman detailnya akan billing habis nih, udah habis ya. Oke. Nanti Mas Fauzi ini akan saya jawab di pertanyaan berbeda ini, saya akan copy aja. Ini udah cukup malam, teman-teman. Saya harus sudahin live yang kali ini, gitu ya. Saya akan copy di sini pertanyaan Mas Fauzi. Nah, teman-teman, besok saya akan upload video tentang saya ngitung ekspektasi, gitu ya. Saya akan ngitung video tentang saya ngitung ekspektasi. Di video itu saya pakai data NFC dan saya akan share Excel-nya, gitu ya. Teman-teman juga boleh pakai data siapapun nanti. Saya akan share videonya dan besok kita akan upload ke YouTube, gitu ya. Dan after ini, teman-teman, balik lagi kita udah selesaikan ya, kita hari ini belajar sampai di sini dulu. Jadi teman-teman mulai bahas ini ekspektasi, nanti belajar ngitung. Ya, ini teman-teman cuman pengetahuan dasar dulu, kita belum beneran praktek ngitung karena teman-teman belum collect data. Besok kita akan masuk the tool of trader.
Saran saya teman-teman, balik lagi ini penting banget teman-teman, silahkan ke mana ya? Ke sini, ke Facebook. Pertama nonton replaynya, boleh nonton replay batch 1, sebaiknya teman-teman catat pertanyaannya nanti dikumpulkan di waktu live berikutnya gitu ya. Besok saya akan upload file ekspektasinya, Excelnya saya akan upload di sini di Facebook Group. Oke teman-teman, thank you waktunya, thank you sudah join. Mohon maaf kita start terlalu malam ya, karena hari ini ada webinar, mulai besok kita akan start jam 8 malam ya teman-teman. Kita besok akan start jam 8 malam untuk webinarnya. Saya Danang pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. See you on another live. Bye-bye.